dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Jadi kalau Soeharto punya Benny Murdani, Sudomo, Yoga Sugama, sekarang Jokowi enggak. Dapat ditaklukkannya itu semua lawan-lawannya itu. Siapa yang bisa menebak seorang Joko Widodo akan menjadi presiden? Itu menjadi salah satu topik pembicaraan hangat ketika mantan wali kota Solo itu berhasil mengalahkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Bukan tanpa alasan kuat, Jokowi menampilkan gestur yang benar-benar berbeda dari elit politik kebanyakan. Jokowi tidak terlihat garang, gagah, ataupun menggunakan bahasa-bahasa tegas seperti layaknya kebanyakan elit. Bahkan Jokowi disebut sebagai presiden terlemah secara politik. Ini tentu masuk akal, sebab Jokowi yang bukan elit partai maupun berasal dari militer. Tidak hanya itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berulang kali menyebut Jokowi petugas partai. Suka atau tidak, ini jelas merupakan bahasa politik. Kendati Jokowi adalah presiden, tengah dicoba untuk ditegaskan bahwa secara hierarkis politik ia berada di bawah partai. Diksi petugas partai tersebut dapat ditarik pada proses terpilihnya Jokowi sebagai kandidat PDIP. Bahkan sejumlah petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Jokowi pada 2014. Namun Megawati tetap mengusungnya karena elektabilitasnya yang tinggi. Jokowi sadar bahwa dirinya tidak disukai oleh PDIP. Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mulai membangun relasi yang baik dengan partai besar lain seperti Partai Golkar, PKB, P3, PAN, dan Nasdem. Jokowi tidak membiarkan dirinya menjadi wayang politik. Bagi yang mengikuti pemberitaan politik nasional, pasti tidak asing dengan pernyataan Jokowi adalah boneka. Ada pula yang menilai, khususnya oposisi, Jokowi hanyalah wayang yang dimainkan oleh elit-elit partai. Atas anasir-anasir tersebut, tidak heran kemudian label boneka kerap disematkan ke Jokowi. Kenyataannya, Jokowi justru tidak menunjukkan dirinya dikontrol. Yang lebih mengagumkan lagi, di periode kedua ini Jokowi bahkan terlihat menjadi magnet kekuatan politik. Herannya, beberapa petinggi partai beberapa waktu lalu justru mengeluarkan dukungan untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Setelah narasi dukungan 3 periode kandas, kemudian diserukan lagi penundaan pemilu 2024. Pertanyaannya, tidak seperti SBY yang mengalami kutukan periode kedua. Mengapa Jokowi justru terlihat semakin kuat di periode keduanya menjadi presiden? Mari kita lihat apakah Jokowi adalah wayang atau dalang politik. Jika Jokowi adalah wayang atau petugas partai, mengapa justru PDIP dan partai besar lainnya terlihat mengikuti arus Jokowi, bukan sebaliknya? Dikutip dari wartaekonomi.com, politikus senior Panda Nababan menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Ia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa tukang pukul. Jadi, kalau Soeharto punya Benny Murdani dan lain-lain, Jokowi tidak ada. Jokowi dapat taklukkan lawannya. Hampir semua kandidat dan menteri ngomong apa-apa tergantung presiden. Bahkan gerak-gerik balas dendam politik Jokowi sampai disebut lebih ngeri ketimbang Soeharto. Panda Nababan bercerita soal balas dendam Jokowi pada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Pada ulang tahun TNI di Cilegon, Jokowi dibuat jalan kaki hingga naik ojek saat Gatot menjabat sebagai Panglima TNI. Usut punya usut, pihak Gatot tak mempersiapkan lalu lintas dengan baik untuk menyambut kedatangan presiden dan para menteri, sehingga rombongan pemerintah tak dapat lewat. 1 atau 2 bulan kemudian di pesta pernikahan anaknya Jokowi, Rizal Ramli di samping saya, bilang, "Bang, udah tahu Raja Jawa Soeharto yang sadis. Ini Jokowi lebih sadis lagi," kata Panda Nababan.
"Kau ngomong apa, Rizal?" kataku. Dia bilang, "Kau lihat dulu di mana Panglima Gatot duduk." Biasa koleganya yang pakai mawar merah panitia mau nyalam karpet merah itu nggak bisa dilewati Gatot. Kalau pulang, mobilnya nggak bisa masuk. Istrinya duduk di kursi plastik, nunggu mobil bus. Imbuhnya. Kejadian tersebut dianggap Panda Nababan sebagai salah satu trik politik Jokowi untuk balas dendam pada orang yang pernah membuatnya sakit hati. Terus Panda bilang sama Rizal, permainan saja itu. Dan benar, 5 bulan sebelum waktunya, Gatot dicopot dari Panglima TNI. Itulah style daripada Jokowi, ujar Panda. Bahkan kala itu Gatot sempat berbincang dengan Prabowo Subianto dan juga Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar tidak membantu Jokowi sebagai presiden. Gatot menganggap Jokowi sebagai tukang andong. Entah dari mana Jokowi sampai mengetahui percakapan antara Gatot, Prabowo, dan Luhut. Akhirnya Jokowi membuat acara andong selama 3,5 jam. Panda pun menyebut Jokowi memiliki kemampuan dendam seperti itu. Lebih lanjut, Panda kembali merasa khawatir jika hal ini juga terjadi antara Jokowi dan Surya Paloh. Dia mengaku tidak mau jika keduanya tidak menjalin hubungan dengan baik lantaran merupakan sesama temannya. Janganlah, jadi kulihat itu tanda-tandanya. Cuma terus terang dari pengalamanku, itu yang saya bilang khawatir. Janganlah, karena Jokowi punya kemampuan di luar dugaan gitu loh. Tegas Panda Nababan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.